Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran dari program studi pendidikan geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang geomorfologi bentuk lahan fluvial. Selamat mengikuti. Sahabat geografi, istilah bentuk lahan fluvial mungkin relatif kurang familiar dibandingkan dengan istilah bentuk lahan yang lain. Apa yang dimaksud bentuk lahan fluvial? Kata fluvial ini sekilas terdengar seperti mengandung kata flow. Flow berarti aliran. Memang benar demikian ya. Bentuk lahan fluvial ini berkaitan dengan aliran sungai. Perlu kita ketahui bahwa bentuk lahan fluvial tidak terdapat di seluruh bagian sungai, namun berada di lembah-lembah sungai besar, di zona tengah maupun hilir sungai. Alur-alur dan lembah-lembah kecil di kawasan hulu tidak termasuk dalam pembahasan bentuk lahan fluvial ini, tetapi merupakan bagian dari bentuk lahan denodasional. Wilayah sungai sendiri dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu wilayah hulu atau zona erosi, wilayah tengah atau zona transportasi, dan wilayah hilir atau zona deposisi. Bentuk lahan fluvial berada di wilayah tengah dan hilir sungai ini. Wilayah hulu juga disebut sebagai sungai berstadium muda. Dicirikan oleh aliran yang deras, lembah yang dalam akibat erosi vertikal, serta kemampuan aliran sungai dalam mengerosi masih besar karena faktor gradien lembah sungai yang miring dan muatan sedimen yang masih sedikit. Wilayah tengah disebut juga sebagai sungai berstadium dewasa. Dicirikan oleh kemampuan mengerosi yang seimbang dengan muatan yang diangkut. Akibatnya, pada saat aliran melemah, muatan yang diangkut akan diendapkan. Sebaliknya, pada saat aliran kuat, sedimen yang diendapkan dapat dibongkar kembali. Wilayah hilir juga disebut sebagai sungai berstadium tua. Ciri utamanya adalah lembah sungai yang berkelok. Terbentuknya morfologi semacam ini adalah karena sungai sudah terlalu banyak membawa muatan sehingga energinya melemah. Bentuk lahan fluvial banyak terdapat di wilayah stadium dewasa dan stadium tua ini. Berbicara mengenai proses fluvial, tidak akan lepas dari 3 tahapan, yaitu erosi, transportasi, dan deposisi. Ketiga tahapan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga sering disebut sebagai 3 fase of single activity. Proses erosi sungai menyebabkan pendalaman lembah, pelebaran lembah, dan pemanjangan lembah. Prosesnya bisa berupa hydraulic action, abrasi atau korasi, dan korosi. Dalam proses transportasi, sedimen sungai ada yang diangkut di dasar saluran atau disebut sebagai bed load, melayang di dalam aliran atau disebut sebagai suspended load, dan terlarut atau disebut dissolved load. Ketiga tipe tersebut sangat tergantung dari ukuran butir sedimen dan kecepatan aliran. Pada aliran yang cepat, butiran besar dapat menjadi suspended load. Sebaliknya, pada aliran yang lambat, butiran halus dapat menjadi bed load. Berbagai penampakan bentuk lahan fluvial sangat bervariasi. Di zona transportasi sering kita jumpai di posisi point bar, yaitu pengendapan sedimen pada lengkung dalam lembah sungai. Sementara di bagian lengkung luarnya terjadi erosi. Pada zona deposisi, terdapat bentuk lahan yang lebih beragam, antara lain dataran banjir, tanggul alam, crevasse place, serta delta. Delta terbentuk di muara sungai, baik di laut ataupun danau, sehingga pembentukannya merupakan kombinasi antara proses sungai dengan gelombang laut atau danau. Pada peralihan antara zona pegunungan dengan lembah sungai yang datar, sering terbentuk kipas aluvial.
Jenis muatan yang diangkut oleh sungai juga mempengaruhi morfologi sungai yang terbentuk. Sungai yang banyak mengangkut suspended load akan membentuk meander, sedangkan sungai yang banyak mengangkut bed load akan membentuk sungai teranyam atau braided stream. Pengangkutan sedimen sangat tergantung dari kekuatan aliran sungai. Muatan yang kasar akan cenderung diendapkan di zona tengah, sedangkan muatan halus masih dapat terbawa hingga ke hilir. Oleh karena sifat pengangkutan material ini, seringkali di sungai yang sama kita jumpai braided stream sekaligus meander. Braided stream terbentuk di zona tengah, sedangkan meander terbentuk di hilir. Deposisi sedimen oleh sungai akan menghasilkan pola yang khas yang disebut sortasi dan gradasi, yaitu material yang paling halus diendapkan paling jauh dan di lapisan yang paling atas. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan sungai yang mengalami meandering dan sungai yang membentuk braided stream. Sungai dengan meandering ini banyak sekali di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Coba kita lihat, ini yang pertama di Pulau Kalimantan. Sungai Kapuas dengan anak-anak sungainya. Ini menunjukkan meanderingnya. Ini di Pulau Kalimantan. Kemudian kalau di Sumatera, misalnya ini di wilayah Aceh, ini juga banyak sekali sungai-sungai kecil bahkan, tapi menunjukkan gejala pembentukan meandering. Jadi meandering itu tidak harus sungai besar, tidak berkaitan dengan besar kecilnya sungai, tetapi berkaitan dengan material yang diangkut oleh sungai. Jadi seperti di Aceh ini, walaupun sungainya kecil, kalau material yang diangkut banyak suspended load ya tetap saja membentuk meandering. Kita lanjut ke Papua. Di sini ada sungai yang teranyam atau braided stream, sekaligus juga ada yang meandering. Nah, ini contoh sungai yang mengalami perkembangan sebagai braided stream. Sungai ini berhulu dari daerah pegunungan tinggi, sehingga pelapukan batuan di wilayah ini kemungkinan didominasi oleh disintegrasi batuan, sehingga banyak menghasilkan material kasar. Material kasar diangkut sebagai bed load, oleh karena itu mempengaruhi perkembangan morfologi sungai sebagai braided stream. Nih contoh yang ada di Papua, braided stream. Saat ini saya sedang berada di Sungai Progo, Yogyakarta, tepatnya di zona transportasi atau sungai berstadium dewasa, transisi ke stadium tua. Di sini dapat kita lihat ada sedimentasi yang nampaknya akan berkembang sebagai dataran banjir. Sementara itu, yang terletak agak jauh di sana adalah point bar. Mengapa sedimentasi dapat terjadi di bagian lengkung dalam sungai sehingga membentuk point bar? Dalam debit aliran sungai terdapat tali arus atau disebut sebagai talweh. Tali arus adalah bagian arus sungai yang paling kuat. Pada sungai yang lurus, tali arus berada di bagian tengah sungai atau di bagian tengah aliran. Sementara itu, pada sungai yang berkelok seperti ini, tali arus berada di bagian lengkung luar. Arus yang lemah di bagian lengkung dalam tidak cukup kuat untuk mengangkut sedimen, sehingga terjadi pengendapan material membentuk point bar. Oke, demikian tadi pembahasan kita mengenai bentuk lahan fluvial. Nantikan video pembelajaran berikutnya dari program studi pendidikan geografi untuk membahas berbagai topik geografi lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.